Ternyata selain 17 Agustus ini menjadi momen kebahagiaannya Hasto dan Tom Lembong, ternyata DPR juga berbahagia. Karena apa? Sudah ditetapkan gaji DPR naik. Kemarin gaji hakim naik. Sekarang gaji DPR naik. Besok gaji siapa lagi yang naik ya? Yudikatif sudah dinaikkan, legislatif sudah dinaikkan, berarti sebentar lagi eksekutif naik semua gaji. Presiden beserta pembantunya. Oh, supaya tidak ada gejolak, dari yudikatif dulu dinaikkan gaji. Setelah itu biar senang legislatif naikkan gaji. Ketika eksekutif naik gaji nggak ada yang protes. Gitu ya Pak alurnya ya Pak. Wow, amazing. Oh iyalah. Coba kalau misalnya eksekutif dulu naik gaji. Wah, langsung protes legislatif. Kalau legislatif contohnya naik gaji, langsung protes rakyat. Iya kan begitu, mau kemana lagi rakyat mengadu. Pandai, yudikatif dulu, naikkan dulu gaji hakim. Berani legislatif komentar. Mana berani, ya kan? Kau punya kasus masih di sini kau. Tersimpan data-datamu sama aku, kata yudikatif, ya kan? Berapa anggota dewan ini bermasalah, hati-hati. Naik gaji gua gulung juga lu. Makanya legislatif nggak duluan, ternyata yudikatif dulu biar dibikin senang. Mudah-mudahan nggak begitu Bapak, hanya asumsi opung parpelak. Asumsi orang kampung, gimana mau dibilang ya kan? Kami ini hanya berpikir sederhana kan begitu, tapi hebat loh DPR RI kita. Hebat kenapa bilang? Di saat masyarakat gaji nggak naik-naik, penghasilan nggak naik-naik, income nggak naik-naik, tingkat kemiskinan yang naik, gaji mereka yang naik. Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan? Artinya Pak, mewakili. Ketua lebih tinggi ketua dari wakil ketua. Presiden lebih tinggi presiden dari wakil presiden. Rakyat harusnya lebih tinggi dari wakil rakyat. Kenapa rakyat belum naik gaji, wakilnya naik gaji? Yang lucunya lagi biar tahu kalian ya, naik gaji hakim dianggap sebuah prestasi. Naik gaji DPR sebuah prestasi. Kenapa ketika naik gaji guru dianggap beban? Gaji guru dinaikkan dianggap beban negara, coba bayangkan. Ada kemarin menteri yang bilang itu kan? Gaji guru tidak dinaikkan karena apa? Menjadi beban negara. Lapek sama kau lapet. Kalah apa? Biar kupuaskan dulu. Coba bayangkan kalian, biar tahu kalian, gaji 1 bulan ya, itu bisa mencapai 100 juta. Artinya 1 hari gaji DPR ya, itu bisa mendapatkan 3 juta. 3 juta, bayangkan kalian, 1 hari gaji DPR 3 juta, ya kan? Itu sama dengan gaji honorer 10 bulan. Gaji honorer, guru honorer 300.000. Itu pun nggak tiap bulan dapat. Dirapel. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama.
gaji dewan 3 juta. Satu hari gaji dewan bisa menghidupi 10 orang guru honorer dalam 1 bulan. Kami pertanyakan ya, bagaimana nasib guru honor? Bagaimana kira-kira ya? Coba Pak, dengar dulu, dengar enggak kami, dengar kami. Guru honorer ya. Sekarang kita mau lihat dulu ya, ada nggak mahasiswa yang bergerak untuk turun ke jalan untuk demo masalah ini? Mahasiswa, guru honorer, tingkat ekonomi atau tingkat kemakmuran masyarakat belum naik. Udah naik pun katanya datanya naik. Datanya. Kalau datanya itu mirip, beda-beda tipis dengan katanya. Katanya siapa? Katanya data. Data dari mana? Iya data dari katanya. Itu aja diputar-putar. Kalau masyarakat rakyat sudah tidak menjerit beli susu, beli beras, beli pupuk, beli minyak goreng, beli bensin, itu artinya rakyat sejahtera. Kan begitu. Tapi kalau masih ada yang teriak-teriak ya beli beras, teriak-teriak beli susu, teriak-teriak beli bensin, teriak-teriak beli bahan makanan lainnya, itu artinya rakyat belum sejahtera. Kan begitu kan? Dan kalian tahu nggak, jujur aja lah gue bilang ya, gaji DPR ini ya bisa dikatakan terbesar dari beberapa negara di Asia. Gak percaya kalian, kita dengar. Gaji DPR naik jadi 3 juta per hari. Kerja nggak tahu, gaji malah naik. Gaji anggota DPR saat ini resmi naik menjadi 3 juta rupiah per hari atau sekitar 100 juta rupiah per bulan. Kalau dijumlahin, gaji pokok plus tunjangan bisa nyampe 4,5 juta rupiah per hari alias 158 juta rupiah per bulan. Ini belum termasuk tunjangan rumah, komunikasi, transportasi, sampai uang reses. Estimasi perkiraan totalnya bisa mencapai 230 juta rupiah per bulan. Lucunya, saat rakyat ribut soal ekonomi, DPR malah minta tambahan fasilitas dan gaji. Padahal kerjaan mereka nggak serajin pekerja lain kayak driver ojol yang hujan panas tetap narik. Buat perbandingan, gaji anggota parlemen di Malaysia cuma 86 juta rupiah, Korsel 95 juta rupiah. Apalagi Jepang yang bahkan lebih kecil dari DPR kita. Sekarang Mimin minta tanggapanmu deh. Sepadan nggak sih duit segede itu buat anggota DPR yang kerjaannya lebih sering? 230 juta per bulan. 100 juta masih gaji doang. Belum termasuk tunjangan ini, tunjangan itu, tunjangan kanan, tunjangan kiri, tendangan kanan, tendangan kiri. Belum lagi proposal. Ada rupanya, Pung. Ada, kenapa nggak ada? Berani ku bilang. Ya, uang samping, uang samping. Nggak boleh kayak gitu, Pung, fitnah. Fitnah itu, Bung. Kalau fitnah, kenapa kemarin anggota DPR RI dari Gerindra dan Nasdem kena tangkap? Iya kan? Komisi 1. Komisi 1 atau Komisi 11? Kalau nggak ada yang ditangkap, baru kami percaya. 230 juta masih belum kenyang perut kalian itu kalapan lapet. Masih cari uang samping lagi, coba bayangkan kalian, ada yang ngasih proposal untuk pembangunan rumah ibadah, untuk ngasih makan anak panti asuhan, ya kan, untuk ngasih makan orang-orang di panti jompo, untuk anak-anak jalanan. Dia buka restoran. Dia ambil uang rakyat. Di sana kelaparan, di sini buka restoran dia. Kurang ajar nggak itu? Partai apa? Kalau ku bilang ya, bisa dikatakan hampir semua partai-partai ini ada koruptornya. Yang beda apa? Persentasenya. Aduh. Jadi teman-teman, jangan pernah lagi harapkan undang-undang perampasan aset bisa disetujui. Gak akan disahkan itu. Aku pesimis. Kalau udah kayak gini caranya coba.
Loh Pung, sekarang begini Opung. Mungkin saja tujuannya DPR gajinya naik justru supaya tidak ada yang korupsi. Itu adalah alasan yang paling konyol. Buktinya, belum lama dinaikkan gaji hakim, beberapa bulan kemudian ketangkap hakim korupsi 60 miliar. Hakim korupsi 60 miliar ketangkap. Udah dinaikkan gajinya, apa lagi? Contoh, maaf aparat penegak hukum, ya kan? Nah, bapak-bapak kepolisian apalagi, ini contoh oknum Polantas, ya. Udah terima gaji bulanan dia, udah terima. Tapi kenapa masih ada pungli? Dari mana Bung tahu? Gak boleh kayak gitu, Bung. Itu namanya fitnah. Kalau memang gak ada pungli, kenapa ada yang melaporkan? Karena ada melaporkan, ya karena ada pungli itu, makanya ada melaporkan. Karena ada melaporkan, makanya viral. Karena viral makanya jadi pusat perhatian komandan. Karena jadi pusat perhatian komandan, makanya ada yang diberhentikan. Ah, iyalah. Rusak. Udahlah ya, gak ada lagi yang perlu kita jaga perasaan manusia-manusia yang ada di bangsa ini. Gak perlu kalian jaga perasaan orang miskin. Gak perlu kalian jaga perasaan petani yang susah dapat pupuk. Gak perlu kalian jaga perasaan nelayan yang ada di laut itu, ya, yang menghadang ombak, yang kadang-kadang juga bertarung dengan ganasnya ombak di lautan, dengan topan, dengan badai. Gak perlu kalian pikirkan. Gak perlu kalian pikirkan supir truk yang cuman gara-gara mengibarkan bendera One Piece kalian katakan itu adalah bibit-bibit pemberontakan. Gak perlu kalian pikirkan. Gak perlu kalian pikirkan gaji guru, ya, apalagi gaji guru honorer yang jalan kaki mulai dari rumah sampai sekolahnya itu sampai belasan kilo. Gak perlu kalian pikirkan. Pikirkan aja isi perut kalian dan juga isi perut keluarga kalian. Biar senang hati kalian. Gak perlu kalian wakilkan kesusahan rakyat. Gak perlu. Yang kalian perlu wakilkan itu kesenangan rakyat. Kan begitu. Betul ya, kata presiden kita dulu yang terdahulu mengatakan, ya sebetulnya gak perlu ada DPR, gak usah. Gak ada pentingnya itu. Ya, bubarkan aja DPR itu. Ternyata makin lama makin kesini, ya kan, kulihat itu makin rasional kayaknya itu alasan. Apa mau dibilang? Masih optimis kita DPR itu tidak akan korupsi. Yakin kalian, gak usah potong telingaku ini. Gak usah telingaku ini potong. Leherku ini potong kalau DPR naik gaji gak ada yang korupsi. Yakin masih banyak. Kalau orang ini kan banyak kurang banyak ini. Aku bukan memprovokasi, tidak. Itu kenyataan. Berapa kali gaji DPR semenjak dibentuk dinaikkan berapa kali? Tapi korupsi masih ada kan? Masih ada, coba bayangkan kalian. Tapi kalau rakyat contohnya susah cari makan, susah cari uang untuk beli susu, ya banyak pengamen-pengamen di jalanan, ya itu hanya sekedar ya pengamen-pengamen itu. Ada yang mengusahakan untuk beli beras di rumah. Ada pengamen-pengamen itu berjuang untuk supaya ada uang sekolah anaknya. Pedagang asongan itu juga berusaha untuk supaya dapur itu bisa berasap. Coba kalian gusurkan, kalian gusur kalian usir kan, kalian pukuli kan. Otak kalian itu di mana? Bayangkan coba. Berapa kali kita lihat kesaksian driver ojol sekarang, apalagi semakin banyak driver yang diterima, semakin kecillah penghasilan yang mereka dapatkan. Karena apa? Berpengaruh, semakin banyak driver ojol berarti semakin banyak saingan. Ya, aku udah berapa kali aku tanya driver ojol, Pak gimana Pak? Ya kalau dulu-dulu sih enak, tapi kalau sekarang itu dapat penumpang aja 5 satu hari itu udah mengucap syukur. Udah alhamdulillah.
Kadang-kadang driver ojol itu bakar minyak, ya kan begitu. Supir truk begitu juga, ya. Kadang-kadang ada trouble di jalan, dia harus keluarkan uang sendiri. Kadang-kadang juga itu nggak diganti perusahaan. Karena apa? Karena nggak ada bukti. Ya? Itu nggak usah kalian pikirkan lah, nggak usah. Nggak usah kalian pikirkan, biar kami pikirkan sendiri. Ya. Hebat luar biasa loh. Ya, jadi itu dia ya. Kalau untuk bapak-bapak anggota dewan ya yang terhormat, ketika kalian gaji naik ya, tolong tingkatkan performa kalian. Kami nggak marah. Kami tahu kerja kalian berat. Berat kali. Nggak terkatakan. Kalau bahasa karunya lah terkatakan. Itu dia. Saking beratnya ya, makanya kalian minta gaji naik kan. Kami ngerti. Tapi kalian pikirkan juga dong kesusahan kami. Ya kan begitu, pikirkan juga rakyat ini bagaimana gitu. Yang jadi pertanyaan, bapak-bapak pernah nggak turun ke lapangan? Pernah. Saya katakan pernah. Tidak mungkin seorang anggota dewan tidak pernah turun ke lapangan. Apalagi mau kampanye. Cuman 2 momen dipastikan anggota dewan turun ke lapangan. Kampanye, reses. Kacau. Karena apa? Ya, ini mereka ini sudah membudayakan serangan buzzer. Dibilik kau 400 ribu satu kepala keluarga dibilik suaranya. Ini kita nggak usah munafik lah. Nggak usah munafik. 400 ribu. Itulah yang dibilik suaranya selama setahun. Per kakak. Berarti suara rakyat ini hanya dihargai nggak nyampe 100 ribu setahun. 5 tahun 400 ribu, setahun berarti nggak nyampe 100 ribu. Katakanlah 95 ribu. 95 ribu 1 tahun, ya kan? Dibagi lagi 12 bulan, ya kan? Berapa itu? 95 ribu dibagi 12. Nggak nyampe 8.500. 1 bulan suara rakyat itu ya dihargai dengan 4.500. Bukan per kepala, per kakak. 8.500, sorry. 8.500 lah. Katakanlah 1 kakak itu, ya. 1 kakak itu terdiri dari 3. Oke, katakan aja lah 3. Suami, istri, dan juga anak. 3 aja dulu. Ya kan? 8.500 dibagi 3. Ya. Dapatnya berapa anak-anak? Dapatnya sekitar 2.750. 1 bulan. Suara 1 bulan dihargai 1 orang hanya 2.750 ribu. Udah, dengan cara itulah mereka beli suara rakyat selama 5 tahun. Kan begitu, nggak perlu lagi turun ke lapangan karena Pak udah dibeli suaranya. Nggak perlu kami turun ke lapangan, sudah kami beli. Berapa harganya? Hanya 2.750. Ya ingat, 2.750. 2.750 per bulan. Ya kan? Jadi ingat ya, aku bilang sama kalian, 2029 kalian perhatikan mana orang-orang yang kemarin ya joget-joget. Kalian perhatikan tadi kan videonya kan? Ada joget-joget, ya kan? Anggota dewan, jangan pilih. Jangan pilih. Coba bayangkan kalian, kan kurang ajarnya begini.
Kenapa ketika salah satu ketua umum partai pergi jalan-jalan ke Amerika, ya kan, makan roti harganya 400.000, ya, itu kan cuma karena memang mahal di sana roti, kan begitu, makanan, cake, entah apapun namanya. Begitu diposting begitu, dasar ketua umum nggak simpati, nggak memikirkan hati rakyat. Karena harganya mahal memang di sana. Tiba gini giliran anggota DPR joget-joget setelah terima gaji naik. Kok nggak ada yang komentar ya? Kenapa? Karena bukan bagian dari partai politik yang tertentu. Kenapa? Karena kalian itu mewakili partai kesukaan kalian, partai pilihan kalian. Bullshit partai politik. Kan begitu ya. Andai saja kalau ku bilang sama kalian, maaf, ku bilang bullshit partai politik karena apa? Karena memang partai politik tidak dirancang untuk memberantas koruptor. Makanya mau kuning, mau hijau, mau merah, mau hitam, mau abu-abu, mau kelabu, mau pelangi, mau warna-warni, mau apapun juga. Mau lambang tumbuh-tumbuhan, hewan, binatang, bunga, segala macam. Itu semuanya punya potensi untuk melakukan korupsi. Yang jadi pembedanya persentasenya. Kan begitu, udahlah, kita jujur-jujuran aja lah ya. Manusia-manusia sekarang itu agak susah dipercaya. Ya, apalagi dengan negara kita yang seperti ini, koruptor dilepas. Bayangkan kalian, wah, koruptor dilepas, dikasih abolisi, dikasih amnesti. Kan begitu, DPR gajinya naik. Kurang senang apa lagi partai politik? Sekjennya melakukan penyuapan, dibebaskan. Ketua DPR-nya naikkan gaji anggotanya. Kurang senang apa lagi hidup di bangsa ini? Kan begitu. Alah, anggota dewan. Bung Parbela nggak mau jubarannya jadi anggota dewan. Aku nggak akan pernah mau jadi anggota dewan kalau aku belum punya uang cukup banyak untuk menghidupi keluargaku. Karena apa? Karena aku tahu ketika aku mencalonkan jadi anggota dewan, artinya aku menghibahkan hidupku, menghibahkan juga mungkin sebagian dari hartaku ya untuk mengabdi kepada masyarakat. Alah, banyak kali cerita Bung Parbela, politisi yang lain pun kayak gitu juga ya. Nah makanya itu aku bilang ya kan, berat. Aku bukan kampanye aku mau jadi anggota dewan. Gak akan pernah, ya kan, gak akan pernah aku punya alasan-alasan tertentu, kan begitu. Ya kalau masih bisa Tuhan izinkan aku, ya aku eksis saja lah di dunia industri, dunia usaha, ya kan. Pokoknya sama aku itu apa aja lah, pas-pasan aja lah ya. Bagiku itu hidup pas-pasan itu ya lebih nikmat daripada harus mengejar menjadi anggota dewan. Pas-pasan, pas beli beras ada uang. Ya kan, pas mau beli motor ada uang. Pas-pasan, ya kan, pas mau pergi liburan ke Bali ada uang. Pas mau beli mobil Alphard ada uang. Pas mau pergi pelesiran naik kapal pesiar ada uang. Pas mau mencari ada uang. Pas-pasan aja, pas-pasan nggak apa-apa. Ini yang ku bilang ini oknum DPR ya. Sekali lagi ku disclaimer, oknum DPR ya. Aku yakin tidak semua anggota DPR ya senang dengan hal ini. Pasti ada juga beberapa anggota DPR yang berpikir bahwasanya ya aku tetap harus memikirkan rakyat ini. Tapi jumlahnya nggak banyak. Masalahnya di situ. Lebih banyak yang menari-nari di atas naiknya gaji. Kalian pernah nggak lihat DPR ya? Ketika ekonomi rakyat meningkat, rakyat bisa beli makan, bisa beli susu, bisa beli beras. DPR nari-nari. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Itu makanya ya hidup macam apa seperti ini di negara yang seperti ini. Tapi kita harus optimis bahwa bangsa kita ini
bisa menjadi bangsa yang lebih baik bangsanya, bukan anggota dewannya. Loh, kenyataan. Mana yang lebih banyak melakukan korupsi selama ini? Kita kalkulasi saja, kita kumulatifkan saja. Yudikatif, legislatif, eksekutif. Lebih banyak legislatif kan? Karena apa? Lebih dari 500 orang anggotanya. Yang satu korupsi, yang lain kepengen. Yang satu cari lubang satu, yang satu lagi dua, udah dapat 3 lubang. Yang sana dapat 5 lubang, kawannya kepengen dapat 10 lubang. Kan begitu? Alah. Udahlah, bapak-bapak anggota dewan. Kenapa? Angin kau dikritik. Panas kupingmu itu dengar kami ngomong begini. Sekarang gini aja, gak usah kau panas kalau memang betul-betul kau kerja untuk rakyat. Nah kan? Sekarang begini, gue bilang sama kalian ya, hampir dipastikan ya, 75% hidup orang ini bukan untuk rakyat, tapi untuk partai. 75% mereka akan lebih turut kepada partainya daripada pada rakyatnya, daripada pemilihnya. Karena mereka akan berpikir bahwasanya partainya itu ya, itu yang menjadi kendaraan. Kan begitu. Kalau ini masyarakat ini semua rumput yang bergoyang ini semua. Hanya pelengkap penderita. Nah kan begitu, ketika sudah nurut kepada partai, lebih nurut kepada siapa? Kepada ketua mempartai. Halah. Ya iyalah harus nurut lah, kalau enggak coba bayangkan kalian bisa di recall. Dan juga partai juga harusnya berpikir juga ya kan. Ya coba bayangkan kalian ya, segitu banyak partai, rakyat bukan makin senang. Lebih baguslah waktu zaman dulu ya kan, cuma 3 partai tapi rakyat kayaknya senang. Oh Bung Parvela, kau memang pernah kau hidup di di zaman Orde Baru. Jangankan hidup, aku lahir zaman Orde Baru. Aku masih menikmati bagaimana bapak kami dulu nggak susah cari makan. Tahun 80-an. Ya, perantau dulu banyak kali dari kampung kami ke Jakarta. Ya beda lah di zaman itu Pung, persaingan tidak terlalu ketat. Bukan masalah ketat tidak ketatnya persaingan. Aduh, bapak-bapak anggota dewan, dengarkanlah jeritan hati kami nih bapak. Ya minimal bapak kalau naik gaji gak usah nari-nari lah. Gak usah nari-nari ya. Itu artinya kalian itu sedang menari di atas penderitaan kami. Gue bilang sama kalian, negara gak pernah susah. Mana pernah negara susah? Yang susah itu rakyatnya. Kan begitu, negara lagi susah-susahnya. Kalah apa, lapet. Mana pernah negara susah? Ya jadi itu dulu pagi ini ya, masih dari IKN ya, dari Ibu Kota Nusantara. Opung Parbelak tetap menyuarakan ya. Opung Parbelak tidak akan terlena karena tugas kami di sini YouTuber Nusantara ya, ingin memberitahukan kepada kalian semuanya bagaimana IKN ini sedang dipersiapkan untuk kota ibu kota negara di masa yang akan datang ya. Masa depan kita harus menjadi bangsa yang besar ya. Tapi maaf ya, cita-cita yang besar itu harus kita wujudkan dengan usaha yang besar, bukan gaji yang besar. Belum tentu gaji besar usaha besar. Oke, itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI harga mati. Dari utara
Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Ronaldo Bastanto bicara tegas, Rinaldi SB tak pernah lepas. Monto B kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar, untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.